Terkuak, pengakuan Baradae sebut ada gesekan konflik antara Brigadir J dan Bribka RR. Apa itu? Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih terus mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Baradae ditetapkan menjadi tersangka dan telah mengajukan diri jadi justice kolaborator yang membuat dirinya menceritakan semuanya dalam secaris kertas yang ditulisnya. Kasus yang telah menyita perhatian publik selama sebulan ini. Bahkan Presiden Jokowi memberi himbauan khusus kepada Kapolri agar kasus ini diusut tuntas dan dibuka secara terang benderang. Sang pengacara Baradae yang baru saja ditunjuk oleh Bareskrim Polri, hadir sebagai narasumber di program Breaking News TV One langsung mengemukakan saat Baradae akhirnya memutuskan untuk bercerita yang sebenarnya kepada para pengacaranya yakni Deoli Payumara dan Burhanuddin. Jadi saat kami mendampingi Baradae bersama Deoli Payumara agar ia merasa fresh dan plong disiapkanlah kertas untuk menulis apa yang dia ketahui. Ucap Burhanuddin, dia merasa dengan dia mengungkapkan ini hatinya merasa plong. Dianggap udah dituangkan semua dan merasa bersalah juga makanya dia buat surat belasungkawa terhadap keluarga korban, ungkapnya. Kemudian Baradae mengungkapkan apa peristiwa sebenarnya yang terjadi dalam insiden yang menewaskan Brigadir J. Setelah itu dia sudah tidak merasa terkekang, menceritakan kronologis penembakan yang dilakukan oleh kliennya Barada yang telah mengaku dan menuangkan semuanya dalam sebuah tulisan. Proses dari Magelang dia cerita, proses pas tanggal 8 itu dia cerita, proses kejadian dan siapa yang berada di TKP dan siapa yang melaksanakan perintah tembak dia cerita. Ungkapnya, bahwa tidak ada baku tembak, dan Kapolri sudah ungkapkan seperti yang dia, Baradae, ceritakan ke kami bahwa pistol milik Brigadir J diambil lalu ditembakkan ke dinding. Burhanuddin mengaku semua yang dicerikan Baradae sama persis dengan siaran pers yang diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Lebih lanjut, Burhanuddin mengaku untuk jumlah tersangka sama persis yang ada di TKP 4 orang dan 1 orang di ruang sebelah sesuai dengan rilis Komnas HAM sebelumnya. Ditanyakan hubungan di antara para ajudan Irjen Verdi Sambo yang berjumlah 8 orang itu apakah ada permasalahan internal atau konflik, dia, Baradae, tidak sebutkan. Ada kejadian bahwa almarhum ini sempat marahan sama salah satu yang jadi tersangka Bribka RR, ucapnya di program Breaking News TV One. Menurut pengacara dari penuturan Baradae, kedua belah pihak Brigadir J maupun Bribka RR tidak mau menyebutkan apa permasalahan di antara keduanya dan masing-masing diam. Pengakuan Baradae konflik yang terjadi di antara keduanya dekat rentang waktunya sebelum rentetan peristiwa penembakan. Dirinya pun menambahkan bahwa dari Magelang pernah terjadi gesekan hingga di rumah TKP keduanya pernah terlihat cekcok dan bertengkar. Namun Baradae tidak mengetahui soal akar dan permasalahan dari pertengkaran keduanya. Selama proses penyidikan oleh tim Sus dan Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka beserta perannya. Tersangka pertama telah ditetapkan pada tanggal 3 Agustus tahun 2022, adalah Baradae atau Richard Eliezer yang melakukan penembakan, disangkakan dengan pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Tersangka kedua, ditahan pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022, Brigadir Riki Rizal atau Brigadir RR, disangkakan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Junto, pasal 338 Jo, pasal 55 dan pasal 56 KUHP, dengan peran turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. Tersangka ketiga KM, bukan anggota polisi, ditahan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022, memiliki peran turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir J, disangkakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 Junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Terakhir Irjen Verdi Sambo, diduga menjadi otak atau dalang pembunuhan Brigadir J, yang memberi perintah kepada Barada untuk melakukan penembakan, disangkakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 Junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Motif pembunuhan Brigadir J dalam penetapan tersangka Verdi Sambo, Kapolri turut mengungkapkan motif Sambo memberi perintah untuk menembak Brigadir J, saat ini sedang dilakukan pendalaman, yang pasti ini menjadi pemicu utama untuk apa kesimpulannya tim saat ini sedang terus bekerja, kata Kapolri dalam keterangan pers, Selasa. Tetapi Mahfud MD selaku Menko Polhukam menyebutkan motif dalam kasus pembunuhan Brigadir J hanya boleh didengar orang dewasa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa.